gereja Katolik ini atau jemaat atau umat Katolik yang ada di Kampung Sawah ini ada sejak tahun 1896. Nah, 18 ya, bukan 19. 1896. Itu secara jemaat. Kemudian dari GKP itu lebih tua lagi. Itu 1874. Nah, sudah terbentuk ada di sana dan ini juga terbentuk di sini. Kalau saya ceritakan sejarahnya memang cukup panjang. Kemudian Al-Jauhar, Yaspi itu baru terbangun dengan kelengkapan yang ada seperti sekarang ini itu sekitar 1970. Jadi sekitar 100 tahunan lah bedanya begitu ya. Nah, terbentuknya ya sudah seperti ini gitu. Nah, sehingga orang banyak menyebut seolah-olah ada segitiga emas di Kampung Sawah. Nah, itu sebetulnya karena letaknya antara 3 rumah ibadah besar ini membentuk seperti segitiga. Nah, itu makanya orang bilang segitiga emas. Nah, emasnya apa? Bahwa di antara 3 rumah ibadah besar ini itu punya kekhasan, punya kekhususan yang terus-menerus menjaga model kehidupan yang toleran di Kampung Sawah. Nah, kalau saya sudah katakan toleran itu berarti kan sudah mencakup banyak hal di situ ya. Yang bineka, yang kemudian gotong royongnya juga kental dan sebagainya. Kalau mau diuraikan pasti akan menjadi lebih panjang gitu. Nah, di ketiga rumah ibadah ini tiga-tiganya itu pada hari Minggu itu punya kegiatan yang hampir bersamaan waktunya. Misalnya di Servas setengah 9, di GKP jam 9, di Al-Jauhar ada pengajian bulanan rutin itu juga jam 9. Nah, apakah itu akan saling mengganggu? Tidak. Karena apa? Di Al-Jauhar, di Yaspi yang dengan suara pengeras suara luar itu kan bisa saja seakan-akan kita bayangkan bagaimana kencangnya gitu kan. Itu enggak. Ketika pengajian itu dimulai, maka pengeras suaranya yang dipakai adalah yang dalam. Sama dengan juga di Servas, juga di GKP, sehingga tidak saling mengganggu satu sama lain. Bahkan kalau kendaraan dari umat Katolik ini tidak cukup menampung parkir, itu kita tanpa harus ngobrol ini dan itu atau bilang permisi dan sebagainya, langsung ke arah ya. Model toleransi atau kehidupan yang seperti di Kampung Sawah ini, itu bolehlah kalau saya katakan ini sebagai warisan dari leluhur kami yang barangkali itu sudah ada sejak Republik ini belum ada pun barangkali itu sudah ada gitu loh. Karena kehidupan model di Kampung Sawah ini udah turun temurun gitu. Nah, kami ini menjadi generasi pewaris yang generasi pewaris dan penikmatnya ya. Nah, maka kami punya kewajiban, punya keharusan untuk menjaga dan memelihara serta melestarikan apa yang kami alami sekarang ini yang barangkali juga itu sudah bisa dikatakan sebagai budaya ya. Sudah menjadi budaya, kebiasaan hidup gotong royong, saling menghargai, saling menghormati dan sebagainya di Kampung Sawah ini sudah menjadi budaya Kampung Sawah gitu. Maka kami merasa wajib untuk memelihara dan melestarikannya. Geografis sebenarnya tidak terlalu luas juga gitu ya. Dulu tahun mungkin sekitar di era 70-an ya atau di era 60-an, Kampung Sawah itu terletak di satu kelurahan. Satu kelurahan namanya Kelurahan Jatiranggon. Itu, dan dalam perkembangannya berikut, kemudian yang dari satu kelurahan itu terpecah menjadi 3 kelurahan, kemudian pecah lagi menjadi 4 kelurahan seiring dengan perkembangan di wilayah gitu loh ya. Nah, luas keseluruhannya barangkali sekitar 12 sampai 15 km persegi. Nah, di sebelah barat Kampung Sawah itu dibatasi oleh Kali Cakung, Kali Sunter
Sunter itu yang berbatasan dengan DKI Jakarta. Ya, jadi terkait dengan bulan Ramadan ini, masa-masa lalu sebelum ada COVID-19 ini, kita seringkali ada kegiatan buka puasa bersama, baik itu oleh komunitas, oleh lembaga, ataupun oleh kelompok-kelompok atau teman-teman yang misalnya dari Katolik mengundang teman-teman yang Muslim untuk kita menyiapkan sesuatu untuk buka puasa bersama. Begitu juga teman-teman yang lain. Itu seringkali terjadi. Dan kalau terkait bagaimana umat yang non Muslim memberikan menghormati teman-teman yang berpuasa, sebetulnya di Kampung Sawah ini ungkapan seperti itu hampir tidak berlaku ya Bu Ani ya, bahwa teman-teman yang Muslim itu tidak ada istilah tolong dong hargai kami sedang berpuasa, enggak ada. Semuanya itu berjalan mengalir gitu loh. Jadi bahwa itu sudah menjadi satu keadaan yang memang ya kami memang harus berpuasa, kendati pun Anda makan di depan mata saya prinsipnya saya mau berpuasa. Iman saya mengatakan bahwa saya tidak boleh ikut menjadi bagian dari yang makan itu. Karena mengerti dan teman-teman yang Muslim itu sangat nggak merasa perlu bahwa hargai saya yang lagi puasa, enggak. Bahwa kita memang sudah harus tahu sendiri, itu tidak harus diingatkan bahwa kita tahu sendiri. Bahkan kalau bisa kita menciptakan suasana untuk tidak ada hal-hal yang mengundang nafsu yang kurang baik. Itu yang terjadi gitu loh. Jadi bukan berarti saya mau memberikan satu yang luar biasa ya, enggak, bahwa teman-teman yang Muslim di sini itu nggak perlulah harus mengatakan hargai dong yang puasa, enggak, bahwa itu sudah berjalan, bahwa itu sudah akan terjadi sendiri gitu, bahwa itu sudah mengalir begitu aja. Dan begitu teman-teman juga yang non Muslim. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.